Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Yuni Hartanti dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Kali ini saya ingin membahas tentang resum webinar AgriTalk yang bertema Pembangunan Pertanian New Normal, menjaga eksistensi untuk kesejahteraan petani dan konsumen. Pembicara dalam webinar AgriTalk ini terdiri dari 4 pembicara. Yang pertama adalah Insinyur Hadi Sulistyo MM, yang kedua adalah Profesor Dr. Bustanul Arifin, yang ketiga adalah Endang Rahma Hakim, dan yang keempat adalah Dr. Insinyur Evita Solihahani MP. Kesimpulan dari materi Insinyur Hadi Sulistyo MM adalah garis besar pada materi ini menjelaskan tentang kebijakan, implementasi, ketersediaan, dan best practice. Kebijakan pertanian ini dibuat oleh pemerintah agar dapat memperbaiki bidang pertanian pada saat pandemi COVID-19 saat ini. Kebijakan sosial ekonomi Pemprov Jatim ini meliputi yang pertama, mengamankan kelancaran pemasaran dan distribusi produk pertanian. Yang kedua, restrukturisasi kredit bagi pelaku ekonomi terdampak. Yang ketiga, padat karya tunai atau cash for work untuk pelaku ekonomi kecil. Yang keempat, jaring pengaman sosial atau social safety net. Berikut tabel perkiraan ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok nasional periode April sampai dengan Mei 2020. Dari tabel tersebut, kesimpulan yang dapat diambil yaitu ketersediaan pangan sampai dengan bulan Mei masih cukup tersedia atau surplus dan cukup untuk beberapa bulan ke depan, kecuali beberapa komoditi yaitu bawang putih, cabai merah besar, dan gula pasir yang masih minus. Kesimpulan dari materi Profesor Dr. Bustanul Arifin yaitu sistem ekonomi pada masa Orde Lama menggunakan sistem kekeluargaan atau gotong royong. Langkah besar pada masa Orde Baru 1 yaitu pembangunan infrastruktur, input dan teknologi pertanian, dan pengendalian penduduk. Selain itu, dalam Orde Baru 1 ini Bulog lebih dominan. Pada masa Orde Baru 2, fenomena konglomeratisme dan demokrasi semu mempercepat transmisi krisis ekonomi Asia ke Indonesia dan memperburuk dampaknya ke rumah tangga, sosial, dan politik. Lalu, pada masa transisi krisis ekonomi dan politik terlewati untuk sementara, namun Indonesia harus melalui buruknya pelaksanaan demokrasi prosedural yang menghasilkan elite capture. Kemudian pada masa modern terjadi revolusi digital 4.0, yang mana revolusi 4.0 dapat mengubah banyak hal, mempermudah banyak urusan, tapi mempersulit hubungan interpersonal. Rekomendasi kebijakan yang dapat diambil yaitu adaptasi pelaku pertanian pasca COVID-19 dalam menghadapi situasi new normal. Realokasi APBN atau APBD untuk mitigasi risiko krisis pangan. Pembenahan sistem logistik, distribusi dan penyediaan pangan pada daerah perkotaan dan daerah defisit, smart farming, dan penggunaan e-commerce. Kesimpulan dari materi Endang Rahma Hakim adalah Tanihub adalah sebuah e-commerce pertanian Indonesia yang bertujuan untuk menghubungkan penyuplai bahan pangan dengan pelaku pasar melalui solusi yang terintegrasi dan efisien. Cara kerja Tanihub yaitu yang pertama, trade procurement. Tim Tanihub memastikan pasokan yang memadai dan kualitas yang baik untuk memenuhi permintaan konsumen. Yang kedua, warehouse. Tim Tanihub melakukan proses penilaian menyeluruh, kualitas kontrol atau jaminan kualitas, dan pengemasan untuk menjaga kualitas produk yang akan dipasarkan. Yang ketiga, distribution. Tim distribusi Tanihub akan mendistribusikan produk kepada konsumen. Kesimpulan dari materi Dr. Insinyur Evita Solihahani MP adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah tengah menggaungkan dan bersiap menghadapi new normal atau pola hidup baru di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini, dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian. Salah satu yang akan mendapat dampak dari new normal yaitu pada bidang pendidikan. Protokol kesehatan tersebut antara lain selalu menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker saat keluar rumah, physical distancing atau menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, serta menjaga kesehatan dengan asupan gizi seimbang dan berolahraga.
Seperti pada gambar ini, perubahan yang dapat dilihat dan dapat dirasakan karena adanya pandemi COVID-19 ini yaitu pada gambar pertama, rapat yang biasanya dilakukan dengan cara bertatap muka dengan rekan kerja dan dalam ruangan yang sama, namun saat ini kegiatan seperti itu harus dilakukan secara online melalui Zoom karena adanya sistem WFH atau work from home. Pada gambar kedua, bekerja yang biasanya dilakukan di kantor namun saat ini harus dilakukan dengan cara WFH atau work from home, di mana dengan sistem WFH ini, kita juga bisa bekerja sambil mengurus rumah dan keluarga. Pada gambar yang ketiga, yang dulunya kita dapat belanja di mall saat keperluan sudah habis, namun saat ini kegiatan tersebut berganti menjadi belanja secara online melalui aplikasi yang ada pada handphone. Pada gambar keempat, untuk para pelajar yang biasanya sekolah atau kuliahnya dapat dilakukan di lingkungan sekolah dan kampus, namun saat ini sekolah dan kuliah harus dilakukan secara daring atau online dari rumah masing-masing. Dampak adanya New Normal Industri 4.0 dan Society 5.0 pada mahasiswa yaitu mahasiswa dapat memiliki kompetensi di bidang akademik dan kreativitas serta inovasi yang tertuang dalam Perpres 08/2012 KKNI, sehingga dapat menjaga eksistensi kesejahteraan petani dan konsumen. Strategi pendidikan saat COVID-19 adalah yang pertama, Tridharma, kemudian sumber daya manusia, yang ketiga pendanaan serta sarpras. Isi dari Tridharma yaitu yang pertama pengajaran, tetap melakukan pendidikan dan pengajaran secara daring dengan memanfaatkan teknologi yang ada pada saat ini, yang juga dapat dikatakan dengan virtual university. Yang kedua adalah penelitian. Tema penelitian mengarah pada kajian-kajian yang terkait dengan dampak COVID-19 dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, pengabdian. Melakukan edukasi kepada masyarakat petani tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh petani di era normal baru ini. Sumber daya manusia. Louis Ross, Chief Technical Officer dari Ford Motor Co. mengatakan kepada sekelompok mahasiswa teknik bahwa pengetahuan adalah ibarat susu yang mempunyai masa kadaluarsa. Jika pengetahuan tidak diperbarui dan disegarkan seluruhnya, dia akan segera busuk bagaikan susu yang masam. Pendanaan mahasiswa atau UKT selama adanya COVID-19 ini diharapkan dapat ditinjau ulang dan jika bisa maka UKT tersebut diharapkan dapat diturunkan. Namun hal tersebut akan berpengaruh terhadap universitas. Jadi pihak universitas juga harus mencari cara dengan menggunakan biaya dari pemerintah, perusahaan, dan juga alumni. Sarpras yang dapat digunakan oleh mahasiswa selama adanya COVID-19 ini yaitu pihak universitas berlangganan aplikasi komunikasi, membentuk Satgas COVID-19, menyediakan ruang kesehatan beserta obat-obatan, serta menyediakan APD berupa masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan lain-lain. Universitas juga membuat prosedur pulang kampung untuk mahasiswa dan dosen.